Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 6, saya hormati Direktur, Presiden Direktur PT Freeport serta jajaran. Pertama, terima kasih atas penjelasan dari Presiden Direktur tentang bagaimana proses kemajuan, pencapaian, dan rencana roadmap tahun 2006 yang telah sampaikan. Pertama kami ingin tahu, Pak. Tadi kan kalau tidak salah hampir 10.000 hektar ya, 9.000 sekian. Artinya HGU daripada Freeport ini. Nah kami ingin tahu berapa sih cadangan deposit yang ada di areal yang Bapak kelola sekarang ini. Karena kami tengok tadi tidak ada upaya-upaya untuk ekspansi lahan. Seolah-olah dengan 9.000 sekian hektar itu berarti cukup untuk berapa tahun gitu, apakah 50 tahun, 100 tahun, karena tidak ada upaya tadi nampaknya dari perluasan itu. Jadi kami ingin tahu berapa cadangan di 9 ribuan sekian itu, sehingga menurut Freeport mungkin dengan lahan itu sudah cukup mereka berusaha gitu. Itu pertama, Pak. Yang kedua, ini kan suatu momentum, Pak. Yang nama bisnis kan memanfaatkan momentum harga paling bagus, ya kan? Dari 1.900 jadi 4.000 sekian kan? Nah, kenapa nih momentum ini tidak manfaatkan untuk mendapat keuntungan sedang barangnya ada gitu loh. Ini kan lucu juga nih. Freeport tidak maksimal ke produksinya, walaupun tadi ada hambatan, ya. Tapi kan ada upaya-upaya dengan teknologi yang canggih sekarang ini, sehingga kita harapkan dengan harga emas yang bagus ini, yang mahal ini kan mendatangkan dividennya kepada negara. Artinya memberikan kontribusi. Karena mungkin diharapkan pertama ini adalah salah satu harapan dari pemerintah dividen yang terbesar gitu. Tapi kenapa Freeport tidak memanfaatkan ini gitu loh. Nah, kami tengok tadi malahan produksi turun, ya kan? Produksi turun karena harga naik. Harusnya dengan produksi dengan harga naik, kan kalau perusahaan itu biasanya bermanfaat pemerintah. Belum tentu harga emas itu ke depannya seperti itu, apalagi nanti ada penemuan-penemuan baru, mungkin ada pengganti emas segala macamnya. Nah ini kami harapkan agar Freeport tetap memaksimalkan produksinya gitu. Nah, sehingga kita harapkan penerimaan negara akan lebih besar dari emas ini. Yang ketiga, Pak, kami ingin nanyakan sampai sejauh mana tenaga kerja lokal dimanfaatkan, Pak? Apakah sudah ada tingkat pimpinan atau middle atau hanya pekerja kasar? Ini perlu. Apakah ada rencana suatu saat nanti ahli teknologi yang lokal yang memimpin daerah itu, sehingga beda Pak tanggung jawab seorang putra daerah itu terhadap daerahnya dengan dikelola orang lain. Nah ini kami mengharapkan ada pergeseran di dalam manajemen SDM masyarakat Papua itu. Jangan seperti Riau, Pak. Dulu Dabo Singkek itu menghasil timah terbesar, Pak. Tanpa puluhan, 5 bulan, 6 bulan. Di akhir 8 bulan habis, Pak. Hanya tinggal danau-danau, gua-gua besar yang sarang nyamuk malaria. Gak ada hasil apa-apa sekarang. Masyarakat miskin tidak berubah, sedang hasilnya sudah selesai. Nah, kita harapkan Freeport yang seperti itu, dengan hasil tambang itu. Nah, tadi Bapak sudah gambarkan bagaimana poin-poin kesejahteraan, baik di bidang apa tadi, tenaga kerja, lapangan kerja, pendapatan, lapangan UMKM, segala macamnya. Tapi kalau kita baca fakta di lapangan tidak seperti itu. Apakah ini data hanya rekayasa, data hanya untuk menyenangkan laporan? Ya, karena angka kemiskinan di Papua itu cukup besar. Kemudian infrastrukturnya juga menyedihkan. Nah, sedangkan kemarin Bapak tadi itu, seolah infrastruktur di Papua itu sudah lebih dari lumayan karena dari kontribusi daripada Freeport ini. Jadi beda fakta dengan cerita yang Bapak sampaikan. Jadi kami mohon kejujuran kita dalam mengungkapkan ini, sehingga tidak ada dusta di antara kita di dalam mengungkapkan fakta bagaimana kontribusi Freeport ini dalam rangka memajukan, mensejahterakan, mencerdaskan masyarakat Papua. Karena itu memang
hasil bumi yang luar biasa. Kalau nggak salah itu yang terbesar Pak di dunia. Emas, terutama emas tadi, ya kan? Nah, jadi ini merupakan catatan kami Ketua. Kembali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi